Halo, gila. Pada nungguin ya video-video baru. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi malam-malam kayak gini. Akhirnya udah cukup santai, cukup ada mood, cukup ada tenaga nih buat bikin video. Kenapa sih kok tiba-tiba lama banget, sekitar 2 minggu lah gue nggak bikin video. Karena chaos, saudara-saudara, parah kuliahnya, kerjaannya, habis itu ada event juga kemarin. So kita bakal bahas di video kali ini, kita bakal ngobrol santai aja, obrolan malam. Jadi apa yang terjadi kayak ujian, kerja, duit itu tuh lebih mengerikan dibandingkan berita-berita di luar sana. Jadi tentang perang dunia ketiga itu kita kadang tuh kayak ya sudah lah, yang terjadi terjadilah gitu. Kita lebih lebih mikir burnout kerja, hasil ujian gimana. Jadi kayak yang gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ya memang hidup kayak gini gitu loh. Kadang di bawah, kadang lebih di bawah lagi gitu. So, siapin camilan kalian, siapin teh atau apapun itu karena video ini bakal penuh dengan cerita. So, ya mungkin sedikit curhat gitu. So, pertama-tama, seperti yang kalian ketahui kan aku kuliah sambil kerja nih. Jadi, kebayang ketika kuliahnya udah di penghujung semester, tempat kerjanya rame, ngeter tenaganya. Cuma sekarang udah lega banget rasanya. Tapi prosesnya itu loh yang bikin stres di luar nalar gitu loh. Karena menjelang akhir semester itu kerjanya numpuk. Habis itu dari kemarin tuh aku sibuk banget dengan tugas final yang deadline-nya mepet gitu loh. Nah, ditambah lagi tuh ada ujian yang bertubi-tubi dan ada satu mata kuliah. Sebenarnya dari awal pun aku sudah menyuarakan gitu loh. Karena aku tidak menemukan esensinya dari belajar hal itu gitu loh. Ada, kalau ditarik secara garis panjangnya mungkin ada, cuma maksudnya in the meantime tuh apa gitu loh fungsinya. Jadi kelasnya itu namanya creating website. Oke, creating website mungkin kita ngedesain kali ya, pakai Illustrator atau Photoshop mungkin, atau mungkin mentok-mentok pakai Figma lah. Atau paling mentok-mentoknya lagi tuh WordPress tinggal drag and drop gitu loh. Oh ya, kita mendesain website, so how to put lokasi-lokasinya gitu lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata coding. Nah, tanyalah aku ke dosennya. Loh, Prof, kita kan mahasiswa sosial media, art gitu loh. Terus ngapain kita belajar coding gitu loh? Fungsinya buat apa? In general kan kita nggak pernah gitu loh. Dan lu expect kita untuk bisa bikin website dalam waktu 1 semester, which is 4 bulan. Wah, kejar-kejaran lah. Dan dia set barnya cukup tinggi gitu loh. Dan aku cukup ambisius karena aku mau ngejar 6. 6 tuh IPK-nya nggak tahu kenapa di kampusku 6, padahal yang lain 5. Jadi 6, aku ngincar 6 dari 6. Jadi aku harus bisa bikin website yang ada Python-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya. Kacau. Jadi jujur rasanya cuma energi itu udah terkuras habis buat fokus belajar, nyelesain tugas, kewajiban kampus. Dan ada momen dimana tuh aku cuma tidur 3-4 jam gitu loh. Jadi bener-bener udah kayak zombie gitu loh. Jadi kita udah tidurnya kurang, bangun masih setengah sadar, teler-teler gitu. Udah cuma cuci muka, siap-siap berangkat kerja sampai malam lagi, malam pulang kerja tugas. Jadi doesn't make sense gitu loh kalau aku bikin video lagi gitu loh. Bisa-bisa nggak tidur sama sekali. So jadi itulah, mungkin teman-teman yang kuliah sambil kerja tahu lah rasanya gimana kalau dikejar deadline dari kantor, terus dikejar deadline dari tugas kuliah. So, komen di bawah kalau kalian juga ngerasain hal yang sama. Yang kedua, di tengah semua kesibukan ini dan tekanan-tekanan dari kanan kiri atas bawah depan belakang, ada satu hal yang bikin akhirnya super bahagia dan somehow itu jadi penyemangat buat aku. Ini adalah momen paling membahagiakan, membanggakan buatku di tahun ini. Buat kalian yang belum tahu, tahun ini di Roma itu kan ada tahun jubileum. Jadi ada holy door. Jadi ada satu spesifik ruangan yang dibuka lah. Intinya acara ini tuh hanya 25 tahun sekali. Ibarat kata kalau buat yang muslim itu naik haji gitu.
Nah, aku pengen banget bawa mamaku ke sini. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan kenapa all shift semua tak ambil semua. Jadi kerja bener-bener matian untuk momen ini. So jadi udah singkat cerita tuh udah apply visa dan akhirnya dapet. Berangkat ke sini, aku ngurus semua hotel-hotel, tiket dan lain sebagainya. Dan akhirnya selesai gitu loh. So, aku akhirnya tuh bisa wujudin salah satu mimpiku di mana memberangkatkan mamaku pergi ke Eropa untuk liburan 3 minggu. Nah, rasanya tuh bangga banget bisa lihat mama senang. Ya semoga bisa menikmati liburannya di sini. Terus ini benar-benar hasil kerja kerasku sama ini. Jadi nabung sedikit-sedikit dan akhirnya tuh bisa kasih kebahagiaan lah buat mama. Nah, mama juga kaget sih ketika aku bilang aku provide gitu lah semua gitu lah. Aku bakal provide semua, mau tiket dan lain sebagainya. So ekspresi waktu itu ekspresinya tuh bener-bener nggak ternilai lah. Jadi doain ya semua, semoga perjalanannya mama lancar, buat liburannya aman, sehat, dan bisa menikmati semua setiap momen yang ada di sini. Mungkin nanti aku bakal share sedikit cerita atau foto dari mama ke community tab mungkin, atau bikin satu video, kita nggak tahu karena aku ngeplan 3 minggu mungkin sekitar 5 negara, nggak tahu ya, tergantung budgetnya sudah disiapin cuma ya, jadi gitu lah. Terus kemarin ini aku juga baru aja ikut event di Torun. Jadi itu semacam culture event. Jadi kita jualan makanan, kita juga mengenalkan budaya kita. Acaranya diikuti 5 negara: Indonesia, Ukraine, Belarus, Poland, Indonesia, Ukraine, Poland, Belarus, Cina. Sana acaranya seru banget. Jadi bener-bener seharian kita di sana. Bahkan kita tuh nginep di Torun 3 hari, 3 hari 2 malam. Jadi Sabtu, Minggu, Senin. Jadi di tengah-tengah pekerjaan. Nggak cerita udah balik lagi, terus langsung kerja lagi. Happy, rasanya masih membekas gitu loh. Banyak banget diaspora Indonesia di sini dan rasanya tuh kayak pulang kampung gitu loh. Di acara itu tuh kayak wah, pulang kampung nih, rame banget. Tapi ada kejadian yang bener-bener di luar dugaan dan bikin aku ngakak sendiri sampai sekarang. So, sekarang kan bener-bener ya udah jadi maskot gitu loh, diajak foto sana sini dan kita juga jualan, sibuk ini dan itu. Singkat cerita tuh ada dari KKLO tuh tiba-tiba follow Instagramku, padahal aku nggak pernah ngasih. Yang nggak tahu gimana caranya sih KKLO ini akhirnya ngefollow aku. Nggak lama ada satu cewek lagi ngefollow aku. Pikir siapa kan? Sebenarnya sih kalau ketika ngeliat profilnya, dia itu volunteering yang jaga di stand Indonesia, jadi bantu-bantu yang di stand Indonesia. Tak candain lah, oh ya, hai gitu loh, makasih gitu loh, karena dia bilang oh hi you are so cool gitu. Apa nih kalau tiba-tiba kayak gini, padahal aku udah sempat tanya sama temannya, yang itu temannya dia, yang si LO ini orang Indonesia, mau ngapain mas? Enggak, katanya mau pesan pastel tutup karena kita jualan Indonesia, standnya kita jualan pastel tutup, pastel mangkok gitu. Mau berapa biji? Dia tanya aja sama orang. Tiba-tiba orangnya ngechat udah kayak gitu. Singkat cerita, ternyata tuh dia menyatakan perasaan, oh aku suka sama kamu dan lain sebagainya. Ngobrol. Ya gitulah. Roller coaster banget gitu lah. Naik turun. Ngakak, lucu, tapi ya gitu, itulah sedikit update apa aja yang terjadi selama beberapa waktu ini menghilang ya. Ujian, kerja, event di Torun, nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya karena aku bakal pergi sekitar 1 minggu lagi dari sekarang. So ini hanya sekedar live update aja, dan juga permintaan maaf kalau aku telat ngupload video gitu. So sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.